Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan memulai pelajaran online dan kita memilih kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi dalam kitab Al-Arba'in, sebagaimana namanya, dia memuat 40 hadis. Dan ulama-ulama sebelumnya, sebelum Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga sudah banyak yang menulis tentang 40 hadis. Sebahagian mereka berdalil dengan hadis yang lemah. Ada beberapa hadis dari banyak sahabat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha arba'ina haditsan," siapa yang menghafal 40 hadis ya, di dalam fi amri diniha, dalam permasalahan agamanya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat di hadapan para fuqaha, para ulama. Bersamaan dengan banyaknya sanad atau riwayat dalam hadis ini, namun para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Hanya saja sebahagian mereka tetap menjadikan landasan hadis tersebut sebagai patokan untuk membuat atau mengumpulkan 40 hadis, karena berpandangan bolehnya beramal dengan hadis yang lemah dalam bab fadilatul amal, keutamaan amalan, walaupun yang benar itu tidak benar. Hanya saja sebagian yang lain seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis kitab Al-Arba'in tidak bersandar dengan hadis tersebut. Hanya saja beliau mengikut kebiasaan ulama-ulama sebelumnya yang mereka mengumpulkan 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaknya para ulama yang menyebutkan mengumpulkan 40 hadis tersebut. Di antara mereka ada yang mengumpulkan 40 hadis fil fiqh, dalam permasalahan fikih. Ada yang menulis 40 hadis fil aqidah, dalam permasalahan aqidah. Ada yang menulis 40 hadis fil manhaj, tentang permasalahan manhaj. Ada yang menulis 40 hadis ya tentang permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memiliki inisiatif untuk mengumpulkan hadis-hadis yang melingkup dari seluruh permasalahan, baik dalam permasalahan akidah, fikih, usul dan furu' dan seterusnya. Beliau kumpulkan dalam kitab Al-Arba'in. Oleh sebab itulah kita memilih kitab ini, karena di dalamnya melingkup 40 hadis yang melingkup berbagai permasalahan. Apalagi kebanyakan dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini adalah hadis-hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, atau diriwayatkan yang lainnya, yang kebanyakan adalah hadis-hadis yang sahih, walaupun di dalamnya ada beberapa hadis yang lemah. Menurut pandangan sebahagian para ulama. Al-Arba'in, 40 hadis An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi ya, kita kenal bersama beliau imam, termasuk imam besar di mazhab Syafi'iyah. Nama beliau Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Disebut An-Nawawi karena beliau dari kampung An-Nawa, kampung Nawa ya, nama kampungnya Nawa, makanya beliau disebut An-Nawawi. Kampung Nawa ini terletak di negeri Dimashq ya, Damaskus. Kalau sekarang
negara Suriah. Ya, Damaskus itu kalau sekarang negara Suriah. Nah, dan beliau dikenal dengan kecerdikan. Beliau hidup di keluarga yang penuh dengan ilmu. Beliau menghafal Al-Quran sebelum beliau balik. Nah, sebelum berumur 10 tahun, kemudian belajar bersama bapaknya, kemudian belajar bersama ulama-ulama di zamannya, kemudian rihlah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau dikenal ya dengan seorang imam yang enggak memiliki istri. Ketika beliau ditanya, "Lima lam tatazawwaj?" Kenapa kamu belum nikah? Beliau kadang menjawab, "Nasib, saya lupa." Ya. Hal tersebut disebutkan oleh para ulama karena kesibukan beliau di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, kita mulai masuk dalam pelajaran hadis-hadis yang beliau paparkan di sini. Hadis yang pertama beliau bawakan adalah hadis tentang an-niyah. Sebagaimana para ulama yang lain memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Hadis yang sangat agung yang kebanyakan dari kita sudah menghafal bersama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya, sebagaimana yang akan kita baca. Sebagian para ulama menyebutkan yan bagi ayyakuna hadzal hadis fi awwali kulli kitabin min kutubil ilm. Seharusnya hadis ini dijadikan awal pada setiap kitab dari kitab-kitab ilmu yang ada. Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga memulai sahihnya Sahih Al-Bukhari dengan hadis ini. Demikian pula ulama-ulama yang lainnya. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Muhammad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan salah satu hadis, ada 3 hadis yang yaduru alaihal Islam, berputar padanya Islam. Salah satunya adalah hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah dengan niat-niatnya. Nah, kita baca hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mu'minin. Beliau digelari dengan Amirul Mu'minin. Dan beliau adalah awal orang yang digelari Amirul Mu'minin setelah wafatnya Nabi SAW. Kalau Abu Bakar bukan Amirul Mu'minin disebut ya, belum dikenal pada waktu itu. Nah, Abu Bakar waktu itu dikenal dengan Khulafa'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atau Khalifatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pengganti di sini bukan bermakna pengganti Nabi sebagai Nabi, bukan, tetapi pengganti Nabi di dalam mengurusi umat sebagai amir, sebagai pimpinan bagi kaum muslimin. Nah, di masa Umar maka barulah muncul istilah Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang yang beriman. Itu pun di awal kali para sahabat menyebut beliau dengan Amirul Mukminin, beliau marah sekali. Namun setelah itu beliau ditenangkan oleh para sahabat yang lain, dan penyebutan Amirul Mukminin hanyalah penyebutan posisi beliau sebagai pimpinan orang-orang yang beriman. Abi Hafsin adalah kunyah beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Kita baca dulu hadisnya sambil menyebutkan makna kata per kata. Setelah itu baru kita paparkan faidah-faidah dalam hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah diterima dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya teranggap kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak dia dapatkan, aw imra'atin yanqihuha, atau terhadap wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhum ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Sampai di sini hadisnya. Kemudian beliau berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, rawahu imam al-muhaddithin, diriwayatkan oleh dua imam al-muhaddithin, muhaddits Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, yaitu diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Wa Abu Husain Muslim ibn Hajjaj, dan Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, yaitu Imam Muslim, fi sahihaihima, di dalam sahih keduanya, maksudnya sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Alladzaini, yang keduanya, huma adalah as-sahul kutubil musannafah, yang paling sahih dari kitab-kitab yang ditulis. Jadi diakui oleh para ulama bahwasanya Sahih Al-Bukhari adalah as-sahul kutub, kitab yang paling sahih ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Nah, kandungan umum hadis ini adalah tentang an-niyah, tentang niat, dan bahwasanya amalan tidak akan diterima kecuali dengan niat, dan menunjukkan seluruh amalan yahtaju ila niyah, membutuhkan niat, baik itu fi imtithalil awamir, baik itu dalam melaksanakan perintah, maupun wajtinab an-nawahi, maupun meninggalkan larangan. Walaupun di dalam sebagian konteks datang dengan sighah mufrad, dengan bentuk mufrad, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amalan-amalan itu adalah dengan niat. Kalau ini binniyat, dengan niat-niat. Nah, maknanya sama. Maksudnya dengan niat-niat, setiap amalan membutuhkan niat masing-masing. Setiap amalan membutuhkan niat masing-masing. Taib, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu hanyalah dengan niat. Kalimat innama itu dalam bahasa Arab adalah alfaz min alfazil hasr, adalah lafaz hasr, pengkhususan,
Iya. Jadi atau pembatasan. Kalau diterjemah hanyalah, tidak boleh tidak. Jadi ketika dikatakan innamal a'malu binniyat, amalan itu hanyalah bisa diterima dengan niatnya. Jadi makna yang pertama sihhatul a'mal, sahihnya amalan, sah tidaknya amalan. Oleh sebab itu amalan yang tidak didahului dengan niat, maka amalan itu tidak sahih. Amalan itu dianggap tidak sah. Nah, amalan tersebut dianggap tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya, yaitu maknanya innama, hanyalah sihhatul a'mal, sahihnya amalan, terkabulkannya suatu amalan itu dengan niatnya. Al-a'mal di sini, al-a'mal, al di sini menunjukkan seluruh amalan. Namun seluruh amalan yang diinginkan di sini adalah al-a'malus salihah, al-a'malul hasanah. Amalan-amalan kebaikan. Adapun amalan kejelekan, walaupun tidak diniatkan, maka dia sudah teranggap. Jadi yang diinginkan di sini innamal a'malu binniyat, amalan kebaikan. Seperti sholat harus dengan niat, seperti berwudu harus dengan niat, seperti bersedekah harus dengan niat. Adapun amalan kejelekan, misalnya mencuri, ya, maka seorang yang mencuri dengan niat ataupun tidak dengan niat, ada orang yang lihat duit, dia tidak ada niat sebelumnya mencuri, karena lihat langsung dia ambil, maka tetap teranggap berdosa. Tidak bisa dipakai kalimat atau tidak bisa dipakai dalil ini innamal a'malu binniyat, amalan itu sesuai dengan niatnya. Ketika kita melakukan amalan kejelekan tidak dengan niat, dianggap tidak berdosa, tidak. Tetapi yang dimaksud innamal a'malu binniyat di sini adalah al-a'mal as-salihah, al-hasanah. Amalan yang dimaksud di sini adalah amalan kebaikan, amalan yang salih. Demikian pula tidak masuk di dalam konteks hadis ini al-a'mal yang tidak dimasukkan di dalam konteks hadis ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan izalatun najas wal adza, menghilangkan suatu najis atau suatu gangguan. Itu tidak dibutuhkan niat. Nah, contoh, ketika seorang melihat ada paku di tengah jalan, dia mau singkirkan, nggak perlu dia saya niat dulu untuk menyingkirkan, ya keburu nanti orang keinjak paku. Jadi perkara yang berkaitan dengan izalah, al-izalah, menghilangkan suatu kotoran atau suatu najis, ya, misalnya dia habis kencing, kan tentunya berbersih atau cebok, ya istilahnya, afwan, tidak perlu dia saya niat dulu, ya. Tidak niat pun teranggap kalau dia bersih maka telah sah, ya, telah sah istinjanya karena dia membuang hajat. Ketika dia telah membuang kotoran, ya, buang sampah, misalnya ada sampah dia buang ke tempat sampah, tidak perlu dia saya niat dulu untuk membuang sampah karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak niatkan, itu sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu amalan-amalan yang tidak membutuhkan niat, ya. Nah, demikian pula sebagian para ulama menyebutkan di antara perkara yang tidak butuh niat adalah mimbab at-turuk, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu, yaitu meninggalkan sesuatu yang jelek, yang tidak baik. Misalnya dia berniat ingin mencuri, ketika dia sadar
bahwasanya mencuri itu adalah berdosa, maka dia segera tinggalkan. Tidak butuh saya niat dulu untuk meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh. Ketika dia meninggalkan, maka dia teranggap mendapatkan pahala walaupun dia tidak niatkan. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak baik misalnya tanpa niat, maka dia tetap teranggap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah sesuai dengan niatnya. Kita sebutkan hal yang lain, tadi ada beberapa ya, seperti at-turuq, kemudian izalatun najas, kemudian amalan-amalan yang tidak baik. Kemudian di antara hal yang disebutkan para ulama juga adalah irja'ul madzalim, mengembalikan hak orang yang dizalimi. Enggak butuh niat. Walaupun perkara-perkara yang kita sebutkan jika diniatkan itu lebih baik, tapi tidak disyaratkan harus, ya. Artinya tidak sah tidaknya tidak membutuhkan niat. Innamal a'malu binniyat, di dalam menjelaskan hadis ini para ulama juga membahas tentang letak niat. Ya, niat itu adalah amalul qalb, amalan hati. Ya, amalan hati. Ketika dia amalan hati, maka tidak butuh untuk dilafadzkan dengan lisan, karena dia bukan amalan lisan. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Dan tidak cukup hanya sekedar ayatalafadz bil lisan, dengan dilafadzkan dengan lisan saja. Bahkan beliau menegaskan wala yunkil, tidak dinukilkan dari seorang sahabat pun dari Rasulullah, wala min ashabihi, tidak pula dari sahabatnya dan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik setelahnya, itu mereka at-talaffuz bin niyah, mereka melafadzkan niat itu enggak ada. La min haditsin sahih wala min haditsin dhaif. Tidak ada dalam hadis sahih dan tidak ada dalam hadis yang dhaif. Jadi yang hadis yang dhaif aja enggak ada. Bagaimana lagi di hadis yang sahih? Maka tidak disyariatkan untuk melafadzkan. Adapun amalan-amalan yang disyariatkan padanya membaca di awalnya itu bukan niat, tetapi itu zikir di dalam memulai sesuatu. Contoh ketika mau makan, baca bismillah, itu zikir, itu doa. Ya, itu zikir. Zikir sebelum makan, bacaan sebelum makan. Bukan niat sebelum makan, niatnya lain lagi. Niat itu di dalam hati. Demikian pula niat bukan amalan jawarih. Bukan amalan jawarih, tetapi dia adalah amalan hati. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niat-niatnya. Dan lafadz yang pertama ini berbeda dengan lafadz yang kedua. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau yang pertama penyebutan tentang sah tidaknya suatu amalan. Kalau yang kedua penyebutan tentang besar tidaknya pahala, disesuaikan dengan niatnya. Kemudian di sana para ulama juga menyebutkan pembahasan tentang fungsi niat, ya, tentang fungsi niat. Di antara fungsi niat disebutkan salah satunya untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya.
Ini fungsinya niat. Contoh, ada orang sholat 2 rakaat. Kita tahu dari mana dia itu sholat apa? Sholat wudu, sholat bainal adzanain, di antara 2 adzan, adzan dan iqamah, atau sholat qobliyah, atau sholat istikharah, atau sholat apa? Kita tidak bisa membedakannya, ya. Dan dia yang melaksanakan itu bisa membedakan dia sholat apa dengan niatnya. Kalau dia niatkan sholat wudu, maka itu teranggap sholat wudu. Kalau dia niatkan sholat tahiyatul masjid, maka itu teranggap sholat tahiyatul masjid. Ini diantara fungsi niat. Di antara fungsi niat yang lainnya adalah tamyizul ibadah anil adah, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan yang bukan ibadah. Contoh, ada seorang yang mandi. Kalau sebelum subuh dia selalu mandi. Kita nggak tahu dia mandi apa. Mandi ibadah atau mandi kebiasaan. Ada orang yang setiap sebelum subuh dia mandi karena panas. Maka ini mandi kebiasaannya, kebiasaan kepanasan dia mandi. Ada orang yang memang mandinya karena junub. Maka ini ibadah. Maka yang membedakan antara itu ibadah atau kebiasaan adalah dengan niatnya. Ini diantara fungsi niat. Yang pertama untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua untuk membedakan ibadah dengan sekedar kebiasaan dia. Sekedar kebiasaan dia. Nah, kemudian di sana ada pembahasan niat yang lainnya. Niat pada suatu amalan, bagaimana berniat, dan seterusnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sengaja kita ringkas ya, pertemuan online karena biasanya pertemuan online itu lebih cepat membosankan. Nah, diringkas. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.